Halo teman-teman, pernah nggak kalian merinding saat nonton video-video dokumenter ala Fox? Grafisnya estetik, pergerakan elemennya mulus, dan cara penyampaian argumennya tuh tajem banget. Dulu, buat bikin video kualitas kayak gitu tuh, kita butuh tim motion designer profesional dan waktu berminggu-minggu di After Effects. Tapi di video kali ini, aku akan bongkar rahasia. Bagaimana kamu bisa membuat video explainer bergaya Fox secara full seperti ini menggunakan integrasi ChatGPT dan Google Omni. Semuanya bisa kamu akses secara efisien, tanpa perlu keahlian animasi tingkat lanjut. Penasaran gimana alurnya? Yuk kita bahas langkah demi langkahnya. Sebelum kita masuk ke teknisnya, aku mau ingetin satu hal penting. Kesalahan terbanyak para pembuat konten AI saat ini adalah asal ketik prompt tanpa sistem. Hasilnya, visual antara adegan beda-beda dan narasinya jadi terasa kaku. Di video ini, aku akan membagi strateginya menjadi 5 tahapan utama. Pertama, reverse engineering gaya Fox pakai ChatGPT. Kedua, pembuatan master prompt system agar visualnya konsisten. Ketiga, penulisan skrip berorientasi struktur klip. Keempat, generasi gambar dan animasi presisi di Google Omni. Dan kelima, pengolahan voice over terpisah serta editing akhir di Filmora 15. Dan pastikan kalian tonton sampai selesai ya, karena di tengah nanti aku akan tunjukkan perbandingan krusial antara mode frames dan ingredients di Google Omni yang bakal menentukan seberapa mulus animasimu nanti. Oke, langkah pertama, buka ChatGPT kamu. Tapi jangan langsung minta ke ChatGPT-nya bikin gambar atau skripnya langsung ya. Kita harus menyuapi dulu ChatGPT ini dengan pemahaman mendalam tentang apa itu estetik ala Fox. Setelah itu baru ketikan prompt analisis seperti ini. Cari dan bedah 10 video YouTube yang menjelaskan teknik editing dan produksi gaya Fox. Berikan analisis lengkap mengenai struktur skrip, palet warna, tipografi, serta elemen visual yang menjadi ciri khasnya. Nah, coba kalian lihat di layar. ChatGPT-nya ini memberikan breakdown yang sangat detail sekali. Dia menjelaskan bahwa skrip ala Fox ini dibentuk seperti sebuah argumen debat, dimulai dari paradoks, pengangkatan data, hingga kesimpulan struktural. Tipografinya menggunakan sans serif tebal dengan kontras tinggi dan gerakan visualnya selalu mendukung poin narasi, bukan sekadar hiasan. Informasi inilah yang nantinya menjadi fondasi dasar bagi ChatGPT untuk tugas berikutnya. Setelah ChatGPT-nya tadi paham konsepnya, sekarang kita minta ke ChatGPT lagi untuk membuat 2 master prompt reusable atau yang bisa dipakai berulang kali. Satu prompt untuk konsistensi gaya gambar atau visual style prompt, dan satunya lagi prompt untuk pergerakan animasi atau animation style prompt. Kenapa ini krusial ya teman-teman? Sebab tanpa master prompt itu, di adegan pertama kamu ini bisa bergaya kartun 3D, tapi di adegan keduanya nanti malah bisa berubah jadi lukisan minyak. Dan tentu itu akan merusak estetika video kamu kan nantinya. Baik, sekarang mari kita buat skrip studi kasusnya. Di sini aku pakai contoh topik mengapa harga kopi cafe di Indonesia beda 10 kali lipat dari biji kopinya. Dan selanjutnya, aku minta ke ChatGPT-nya ini agar membagi skripnya menjadi 6 bagian terpisah, yang dimana di setiap bagiannya berdurasi maksimal 10 detik dengan gaya kalimat pendek dan padat. Kenapa dipotong 10 detik? Ya karena tool animasi AI seperti Google Omni itu bekerja sangat optimal di rentang durasi tersebut ya teman-teman. Nah, skripnya sudah siap. Sekarang kita melangkah ke bagian paling ajaib, yakni kita minta ChatGPT membuatkan 2 prompt turunan untuk setiap adegan skripnya tadi. 1. Prompt gambar bingkai utama, first frame, untuk GPT Image atau Midjourney. 2. Prompt gerakan video untuk Google Omni. Sekarang coba kalian perhatikan hasilnya di layar. Tips praktis dari saya ya teman-teman. Buatlah semua gambar adegan terlebih dahulu dalam satu sesi atau folder terpisah. Periksa apakah elemen font, pencahayaan, dan ton warnanya sudah padu sebelum kamu masuk ke tahap animasi. Sekarang kita buka Google Flow atau Google Omni. Unggah gambar bingkai utama adegan pertama kamu, lalu klik opsi animate. Dan di sini ada 4 pengaturan wajib yang harus kalian perhatikan baik-baik. 1. Aspect ratio. Pilih 16:9 sesuai dengan format horizontal YouTube. 2. Model. Pilih Omni Flash untuk pemrosesan yang cepat. 3. Duration. Set ke 10 detik. 4. Generation mode. Nah, ini nih yang paling menarik. Ada opsi frames dan opsi ingredients. Mari kita uji bedanya. Di sebelah kiri layar kalian ini adalah hasil animasi menggunakan mode frames. Sedangkan di sebelah kanan itu adalah mode ingredients. Bisa kamu lihat, mode ingredients memberikan gerakan kamera dan pergeseran elemen grafis yang jauh lebih alami, khas animasi paper cutout Fox ya. Sementara mode frames terkadang membuat teks sedikit terdistorsi. Jadi, untuk gaya explainer ini, aku sangat menyarankan kalian memilih mode ingredients aja ya teman-teman.
Oke, klip video animasi kita sudah jadi semua. Tapi jangan digabungin dulu secara asal ya. Sebab rahasia terbesar profesionalitas video dokumenter tuh ada pada pacing voice overnya ya. Dan jangan gunakan fitur suara bawaan generator AI videonya ya. Karena artikulasinya nanti seringkali naik turun dan jedanya tidak konsisten. Maka buatlah voice over secara terpisah aja ya teman-teman. Kamu bisa merekam suaramu sendiri. Ini opsi terbaik agar terasa personal. Atau jika belum percaya diri, gunakan text to speech berkualitas tinggi seperti Google AI Studio atau Eleven Labs juga bisa. Dan di demo ini aku pakai Google AI Studio ya. Aku copy paste seluruh narasi skrip bahasa Indonesianya tadi. Pilih tone suara yang tenang namun tegas, lalu download file audio wave-nya. Sekarang kita masuk di langkah terakhir, yakni perakitan di editor Filmora. Buka Filmora desktop atau di HP kalian. Lalu impor 6 klip video hasil Google Omni dan satu file voice over-nya tadi ya. Dan aturan emas dalam editing jenis ini adalah masukkan audio voice over ke timeline-nya terlebih dahulu ya. Baru setelahnya kamu sesuaikan visual di atasnya. Audiolah yang mengendalikan ritme pemotongan adegan, bukan sebaliknya. Potong bagian video yang dirasa terlalu lambat. Sesuaikan kecepatan klip agar transisi grafik bisa pas saat narator menyebutkan angka atau poin pentingnya. Tambahkan efek suara tipis seperti suara whoosh atau paper slide saat grafik tersebut berpindah. Sederhana, tapi langsung bikin videomu terasa mahal. Oke teman-teman, ini dia hasil akhir dari gabungan skrip, visual GPT image, animasi Google Omni, dan editing Filmora yang sudah kita buat bersama tadi. Mari kita tonton hasilnya. Secangkir kopi bisa dijual 50.000, padahal harga biji kopinya bisa cuma beberapa ribu rupiah. Jadi sebenarnya kita membayar apa? Mari mulai dari awal. Kopi berasal dari buah. Setelah dipanen, bijinya diproses, dikeringkan, lalu disangrai. Sampai di sini, harganya belum seberapa. Tapi harga kopi bukan cuma harga biji. Ada petani, ada proses pasca panen, ada roaster, ada distribusi, dan ada resiko di setiap tahapnya. Lalu, kopi masuk ke kafe. Di sini, kita tidak hanya membeli kopi, kita membayar barista, mesin, listrik, sewa tempat, gaji, pajak, dan operasional. Dan ada satu hal lagi, pengalaman, tempat duduk, AC, wifi, musik, pelayanan, bahkan lokasi. Harga secangkir kopi akhirnya bukan lagi soal biji kopi. Jadi, apakah kopi kafe 10 kali lebih mahal karena kopinya 10 kali lebih bagus? Belum tentu. Yang kita bayar sebenarnya adalah rantai pasok plus biaya operasional plus pengalaman. Dan disitulah harga kopi membengkak. Gimana menurut kalian? Sangat estetik dan informatif kan? Ingat ya, kekuatan utama metode ini tuh bukan cuma buat bikin satu video aja loh teman-teman, tapi kamu sekarang punya sistem alur kerja otomatis yang bisa kamu pakai berulang kali untuk topik apapun itu. Mulai dari teknologi, sejarah, bisnis, sampai finansial juga bisa kok. Tampaknya video ini harus aku akhiri sampai di sini dulu ya teman-teman. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan tulis di kolom komentar mode mana yang paling kamu suka, frames atau ingredients. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten edukasi AI berikutnya. Bye!